Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sujina, dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ridwan Juliandra dan bersama saya ada rekan-rekan saya yaitu Raffi Evan Bian Pratama dan Romeo Dava. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Materi ini membahas berbagai dasar yang menjadi pijakan dalam penyusunan kurikulum, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan pada slide pertama. Nah, landasan pengembangan kurikulum adalah dasar pemikiran, asumsi, dan prinsip yang menjadi pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Kurikulum itu sendiri memiliki kedudukan strategis karena menentukan arah, proses, dan hasil pendidikan. Tanpa landasan yang kuat, kurikulum dapat kehilangan arah tujuan, tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman, dan juga menurut Rusman di tahun 2015, kurikulum harus bertumbuh pada landasan yang kokoh agar mampu menjadi pedoman pendidikan yang sistematis dan terarah. Nah, jadi teman-teman, jenis-jenis landasan pengembangan kurikulum yang akan kita bahas pada video kali ini itu ada 6. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Ketiga, landasan sosiologis. Keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, landasan yuridis. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah landasan religius. Landasan filosofis dari sebuah kurikulum yaitu berfokus pada nilai pandangan hidup dan hakikat manusia serta pendidikan. Kuncinya yaitu manusia seperti apa yang ingin dibentuk, apa tujuan utama pendidikan. Fungsi dari landasan filosofis dari sebuah kurikulum menentukan tujuan, aims, goals, objektif, menentukan arah isi kurikulum, menentukan model pendidikan. Menurut Robert S. Zaid, pengembangan tujuan, isi, proses, dan evaluasi kurikulum harus berpijak pada filsafat dan hakikat pengetahuan. Aliran filsafat yang mempengaruhi kurikulum yaitu perennialisme atau pewarisan nilai klasik, esensialisme, penguasaan disiplin ilmu, progresivisme, pengalaman belajar, rekonstruksionalisme, perubahan sosial. Penguatan sumber lain menurut Brad Weiteler dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1949 dalam Basic Principle Curriculum and Instruction, tujuan pendidikan menjadi titik awal seluruh proses pengembangan kurikulum. Landasan psikologis yaitu berfokus pada karakteristik dan perkembangan peserta didik serta teori belajar. Pertanyaan kunci dari landasan psikologis dalam sebuah kurikulum yaitu bagaimana tahap pengembangan peserta didik, bagaimana cara mereka belajar, lalu ini ada implementasi dalam sebuah kurikulum yaitu penentuan materi sesuai usia dan perkembangan, pemilihan metode pembelajaran, penentuan strategi evaluasi. Menurut Lilis Yulaika dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2008, pemahaman psikologis perkembangan sangat penting agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Penguatan teori perkembangan kognitif, teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Konsep zone of proximal development dari Love York artinya kurikulum tidak boleh terlalu sulit atau terlalu mudah, tetapi harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Selanjutnya kita akan membahas landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini berfokus pada kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial dan budaya. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa pertanyaan penting seperti kompetensi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan nilai-nilai apa yang perlu diwariskan pada generasi berikutnya. Oleh karena itu,
Kurikulum perlu disusun agar relevan dengan kebutuhan sosial, mampu memperkuat pendidikan karakter, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kewarganegaraan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Wina Sanjaya tahun 2011, kurikulum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi alat transformasi sosial. Artinya, kurikulum tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai budaya, serta menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau biasa kita sebut dengan IPTEK. Nah, landasan ini berfokus pada perkembangan sains dan teknologi yang terus mengalami perubahan. Dalam hal ini, salah satu pertanyaan penting adalah bagaimana perkembangan IPTEK mempengaruhi kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan. Oleh karena itu, kurikulum perlu mengintegrasikan literasi digital, menerapkan pembelajaran berbasis STEM, dan juga memperkuat keterampilan abad ke-21 yang dikenal dengan konsep 4C atau 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Nah, tanpa memperhatikan perkembangan IPTEK, kurikulum berpotensi menjadi tertinggal dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun tantangan global. Oleh karena itu, penguatan konsep ini juga sejalan dengan pendekatan outcome based education atau biasa disebut dengan OBE, yang menekankan pada pencapaian kompetensi yang nyata dan juga terukur. Fokus dari landasan yuridis ini yaitu peraturan dan kebijakan pendidikan. Dasar hukum utama di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Nah, implikasinya di dunia nyata adalah kurikulum harus sesuai standar nasional pendidikan. Yang pertama, yang kedua selaras dengan kebijakan pemerintah, dan yang ketiga tidak boleh bertentangan dengan regulasi negara. Landasan religius, fokus dari poin ini adalah nilai keagamaan dan moral. Tujuan dari poin ini adalah untuk membentuk insan beriman dan bertakwa dan mengembangkan akhlak mulia. Implikasi dalam kurikulum ini adalah integrasi nilai moral dalam semua mata pelajaran, penguatan pendidikan karakter, pembelajaran berbasis etika dan spiritualitas, pembentukan kepribadian utuh baik itu secara kognitif, afektif, dan spiritual. Nah, di Indonesia itu sendiri aspek religius menjadi bagian penting karena pendidikan tidak hanya menekan aspek intelektual, tapi juga spiritual kita sebagai pendidik dan pengajar sesuai bahan kurikulum. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.